Seorang warga nampaknya ditemukan sudah tak bernyawa di salon tempat dirinya bekerja ditemukan oleh majikannya. Dikenal sebagai orang baik, namun ternyata dirinya ditemukan sudah tak bernyawa, ternyata dihabisi orang yang dikenalnya di sosial media. Kejadian ini sendiri ternyata terjadi di kota Palembang. Seorang pemilik dari salon seorang waria juga datang ke salonnya, menemukan salah satu karyawannya sudah tak bernyawa, tak berdaya, bahkan tragis, dan langsung dirinya histeris. Meminta pertolongan kepada para warga hingga akhirnya warga berdatangan ke salon dan ikut juga melaporkan kepada pihak yang berwajib. Tak menunggu waktu lama, pihak kepolisian langsung datang ke TKP menyelidiki kasus ini. Ternyata waria pegawai yang ditemukan di salonnya tersebut bernama Badik, biasa dipanggil Cika, berusia 25 tahun. Cika sendiri tinggal di kos-kosan Ogan Ilir, Palembang. Dikenal sebagai orang baik, bahkan dirinya jadi ketua perkumpulan waria di Palembang. Cika yang dikenal sering membantu orang-orang yang membutuhkan, bahkan terkhusus para waria di kota Palembang. Semua orang mengenal Cika di kalangan situ. Saat pihak kepolisian menyelidiki kasus ini dan membawa Cika ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi, pihak yang berwajib pun langsung interogasi saksi, termasuk warga-warga setempat di sana dan juga pemilik dari salon tersebut yang pertama menemukan Cika sudah tak bernyawa. Dari keterangan para saksi, tak pernah ada yang tahu kalau di dalam salon ada keributan, bahkan ada orang yang berniat jahat kepada Cika. Hingga akhirnya pihak kepolisian menyelidiki lewat CCTV jalanan setempat dan juga handphone korban yang ternyata sudah hilang. Di awal desas-desus para tetangga mengungkapkan kalau ini adalah perampokan, bahkan ada juga yang menyebutkan ini masalah cinta. Namun pihak kepolisian terus menyelidiki, tak peduli dengan gosip-gosip yang ada. Berkat kerja keras pihak kepolisian akhirnya menemukan barang bukti dan diamankan seorang laki-laki yang ternyata masih seorang pelajar. Bernama Haidan Pratama, berusia 17 tahun, sekolah di sekolah Islam, diamankan di tempat persembunyiannya. Saat diamankan, Haidan membantah dan mengaku tak tahu apa-apa, bahkan tak mengenal Cika sama sekali. Namun setelah diinterogasi dan diperlihatkan bukti, akhirnya Haidan pun mengakui kalau dirinya pelakunya. Akhirnya Haidan juga menceritakan tentang kronologis di mana dirinya mengenal Cika. Saat itu Haidan mengenal Cika di aplikasi Facebook. Keduanya sering ngobrol dekat, bahkan si Haidan ini mengaku kalau dirinya nggak pernah punya tujuan buruk kepada si Cika, hanya ingin berkenalan dan berteman saja. Keduanya pun melakukan komunikasi intens. Suatu hari Cika meminta Haidan untuk datang ke salonnya dan nanti akan dipotongkan rambut. 2 jam perjalanan dari rumah Haidan ke tempat Cika, akhirnya pun sampai. Saat sampai, Haidan melihat Cika sedang ada customer, bahkan saat itu Cika memberikan uang kepada Haidan untuk makan siang dulu. Haidan pun makan siang nasi padang di sekitaran situ. Usai dirinya makan siang, kembali ke salon dan melihat Cika sudah sendiri. Tak lama Cika pun langsung memotong rambut Haidan. Saat itulah semuanya terjadi. Haidan merasa kalau Cika memegang-megang dirinya dari dada hingga ke bawah. Saat itu Haidan diam saja, namun saat Cika memegang otong Haidan pun spontan dan langsung berdiri. Tak ingin dipegang-pegang karena Haidan menyukai perempuan. Saat Haidan ingin pulang dan mengaku dirinya akan pamitan kepada Cika, namun Cika menahannya. Bahkan saat itu Cika yang menginginkan Haidan menyebutkan dirinya akan memberi uang apabila Haidan mau tidur dengannya. Haidan merasa harga dirinya terinjak-injak hingga akhirnya marah kepada Cika dan melakukan kekerasan fisik kepada Cika, merasa dirinya tak suka diperlakukan seperti ini. Hingga akhirnya antara Haidan dengan Cika pun cekcok. Cika makin kasar karena terus-terusan menginginkan Haidan yang menolak dirinya. Cika seakan makin berani ke Haidan dan membuat Haidan tak nyaman. Akhirnya nampak Haidan gelap mata, langsung saja menghantam kepala Cika beberapa kali hingga Cika sempoyongan. Bahkan saat Cika jatuh, Haidan tak memaafkan Cika, beberapa kali dirinya bahkan menikam Cika. Mencekik untuk memastikan Cika sudah tak bernyawa. Saat akhirnya Cika menghembuskan napas, akhirnya Haidan pun mengambil barang-barang Cika dan meninggalkan tempat tersebut. Haidan kabur membawa uang dan handphone dari Cika. Di pelariannya, dirinya melakukan beberapa kegiatan hingga akhirnya terciduk pihak yang berwajib. Haidan mengaku ini adalah spontanitas pembelaan dirinya karena mau diperkaos oleh Cika hingga dirinya kalap. Namun nampaknya pernyataan dan pembelaan Haidan tetap harus disidangkan karena Haidan membawa barang-barang berharga dari Cika. Haidan diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan, bahkan dirinya karena masih di bawah umum menjalani persidangan ini di persidangan anak.
Setelah menjalani beberapa kali persidangan, Haidan pun divonis 9 tahun penjara. Sementara teman-teman dari Chika meragukan pembelaan Haidan. Menurut teman-teman sesama waria, Chika tak pernah memaksa siapapun dan Chika selalu apa adanya. Bahkan dengan adanya barang-barang Chika yang diambil oleh Haidan, teman-temannya yakin ini memang perampokan berencana. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.